مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك صلى الله نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin, mari kita baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala buka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita dengan jiwa yang mutmainnah, serta semoga Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid dharaini amin. Malam ini kita masuk pada kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari pada kalam hikmah yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Imam Ahmad bin Athaillah berkata, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta kepada Allah adalah ma huwa talibuhu minka, yaitu agar engkau bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi di sini beliau ajarkan kita adab daripada doa dan ibadah. Doa yang paling baik yang kita harus minta kepada Allah adalah doa agar Allah memberikan kepada kita kekuatan di dalam ibadah kepadanya. Itulah doa yang terbaik. Karena hakikatnya jamaah rahimakumullah, tidak akan kita mampu mengerjakan kebaikan dan amal soleh itu kalau tidak dengan bimbingan dan kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Pantas dan sebaik-baik doa yang kita minta kepada Allah itu di saat kita sudah mengerjakan kebaikan dan amal saleh, yaitu kita mohon kepada Allah untuk diridhoi oleh Allah kita menjadi ahli syurga. Seperti doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kita minta keridhaan dari Allah? Karena ridho ini adalah makom tertinggi, lebih tinggi derajat ridho daripada ikhlas. Jadi tahapannya, pertama mengeluh, kedua sabar, ketiga ikhlas, keempat ridho. Pertama mengeluh, kedua sabar, ketiga ikhlas, keempat ridho. Kira-kira kita
ada dalam posisi yang mana? Mengeluh. Dari mengeluh Allah tarik kita. Kalau kita ngeluh enggak apa-apa, itu memang tabiat asli manusia. Tapi ketika mengeluh itu, mengeluhlah sama Allah, jangan sama makhluk. Karena ketika kita mengeluhnya kepada sesama makhluk, bukan akan selesai kita punya masalah, justru akan tambah masalah. Makanya Allah lah yang sesungguhnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan pegadaian. Kan ada tagline-nya kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Coba 3 bulan dedek nyetor, tambah masalah. Hanya Allah lah yang hakikinya mampu mengeluarkan hambanya dari segala masalah yang ada. Namun ketika kita manusia ini mengeluhkannya kepada Allah di tengah malam, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, bersujud, berbisik kepada Allah, maka pelan-pelan dari mengeluh di atas hamparan sajadah, Allah akan tarik kita menuju tingkatan sabar. Apa itu sabar? Yaitu kondisi seseorang yang mampu bertahan ketika diuji oleh Allah. Itu sabar. Mampu bertahan saat diuji oleh Allah. Dari sabar Allah akan tarik menuju ikhlas. Jadi ikhlas ini inti daripada sabar. Jadi logikanya, sabar itu ibarat pintu, ikhlas itu ibarat taman di balik pintu itu. Misal, ketika kita dicaci maki, kita dihina, kita dicela, mampu kita membalas keburukan dengan keburukan. Namun mampu kita menahan amarah itu lebih baik. Dan dia berkata apa? Bisa aku lawan keburukan yang dia lakukan, namun untuk lebih baik, ya biarin aja. Itu sabar. Namun di tengah malam dia bercerita ke Allah, di atas sajadah dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, ampuni segala kekhilafan yang telah dilakukan oleh hamba yang telah mencela saya. Itulah ikhlas. Sabar mampu bertahan, ikhlas mampu mendoakan orang yang telah menzoliminya dengan kebaikan. Itulah ikhlas. Bagaimana bisa kira-kira? Ibu, ada orang yang senang sama suami ibu. Ibu diamin, bahkan tahun semama nak lalu midang, terikahang pakaian. Itu sabar, Bu. Tapi ketika dia tahu ini orang punya salah sama dia dan suaminya, mampu pelungguh memberi hadiah kepadanya, itu ikhlas. Bau kira-kira, Bu? Batik jual. Jadi ilmu ikhlas itu ternyata sulit, belum sampai kepada ridho. Ridho itu akan jauh lebih berat lagi. Ketika dia sudah dibanting oleh Allah, makanya orang yang ma'rifatullah itu bukan berarti orang yang pintar ceramah, enggak. Ma'rifatullah itu tak bisa didapat dengan kita datang mengaji kemudian dengar ceramah, bahkan yang ceramah pun belum tentu juga ma'rifatullah. Jadi orang yang ma'rifatullah itu orang yang lulus ujian dari Allah. Jangan ngaku ma'rifat sebelum dibanting oleh Allah. Biasa dia memberi posisi tangan di atas, tapi dibalik oleh Allah, dia menjadi tangan yang di bawah. Dia mampu berkata apa? Ya Allah,
ternyata begini rasanya ya Rob, ketika tangan ini menengadah menjadi orang yang selalu meminta. Ya Allah, jika ini memang takdir darimu, aku ridho ya Allah. Nah, ini orang ridho nih. Masya Allah. Biasa dia jadi pimpinan, biasa dia memerintah, biasa tanda tangannya doang yang dipakai di kantor. Tapi pas ketika dibalik oleh Allah, dia jadi tukang sapu. Dan dia katakan, ya Rob, kalau memang ini terbaik menurutmu, aku ridho ya Allah, jangan tinggalkan aku. Bisa? Hah? Subhanallah. Lihat Rasulullah, beliau keluar dari Makkah, lari ke Taif. Apa harapannya Nabi? Dakwahnya diterima, orang Taif beriman. Tapi sampai ke Taif, apa yang didapatkan oleh Nabi? Dilempar, ditendang, dikejar, bahkan sampai jatuh gigi rahangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya Allah, Engkau jangan marah ya Allah. Meskipun begitu ahlaknya orang Taif ya Rabb, hingga Jibril mengatakan, Muhammad, atas izinmu aku balik Taif ini ke dasar bumi. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, meskipun orang Taif tak beriman, meskipun orang Taif ingin bunuh saya tak peduli ya Allah. Satu yang hamba inginkan, Engkau jangan marah sama hamba dengan kondisi ini. Itulah ridho. Maka orang yang sampai kepada ma'rifatullah itu, ketika dibanting oleh Allah, ada keredoan di dalam dirinya. Maka oleh sebab itulah, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka, sebaik-baik permintaan yang engkau minta kepada Allah, mintalah agar engkau bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi para jamaah rahimakumullah, kata beliau, in kana labudda minal talaba minhu fatlub ma huwa talibuhu minka. Seharusnya apabila engkau meminta kepada Allah dengan satu permintaan, fatlub, maka mintalah kepada Allah ma huwa talibuhu minka, dari apa yang Allah minta kepadamu. Maksudnya apa? Kalau kita mau mencari permintaan yang paling disenengin sama Allah, minta ke Allah agar kita mampu mengerjakan apa keinginan Allah. Paham nggih? Nggih. Itu permintaan yang paling disukai oleh Allah. Ya Allah, berikan kekuatan bagi hamba ya Allah, dari iman ini untuk bisa menjadi orang ikhlas mengerjakan ibadah kepadamu. Itu yang paling Allah cintai. Karena kalau ibadah yang kita lakukan melihat kepada pahala, ibadah yang kita lakukan melihat kepada ganjaran, itu masih ibadah tingkatan orang awam. Jadi seolah-olah kita mau ngerjain ibadah itu karena ngelihat upah yang disiapkan oleh Allah. Jadi orang yang bersih hatinya tidak demikian. Mana yang dituntut oleh Allah kepada kita? Minal istiqomati ala sabilil ubudiyati, yaitu keistiqomahan di dalam kita menjadikan diri menjadi hamba, menghamba kepada Allah. Jadi istiqomah yang dituntut oleh Allah. Makanya kita yang ibadah ini sami jamaah, 4 rangkaian dalam tubuh ini ibadah ke Allah. Yang pertama tubuh, yang kedua kolbu. Kolbu itu bukan hati. Kolbu itu berbagai macam tingkatan hati. Yang ketiga ruh. Yang keempat rahasia.
sir pada diri kita. Kalau kita ibadah kepada Allah, entah bentuknya solat, ataukah zikir, ataukah doa, yang empat ini mesti terbagi dalam ibadah itu. Yang pertama tubuh, yang kedua qalbu, yang ketiga ruh, yang keempat rahasia. Dengan apa kita bimbing dia? Tubuh dibimbing dengan syariat, qalbu dibimbing dengan tariqah, ruh dibimbing dengan hakikat, sir dibimbing dengan makrifat. Nah, jadi tidak bisa amalan sir itu diukur dengan amalan syariat. Makanya keredoan kepada Allah itu tidak bisa dilihat. Yang tahu hanya Allah. Badan mesti dibimbing, badan ini, tubuh ini dengan syariat. Makanya bersucinya pun juga ada bersuci syariat, harus bersih dari kotoran dan najis. Tapi kalau orang yang sudah masuk kepada level yang kedua, ibadahnya dibarengi dengan kolbu, mana kolbu ini antara hati, lapisan luar dan dalam semuanya ikut ibadah kepada Allah dalam satu rangkai. Hati, kolbu, lapisan luar, itulah yang bolak-balik, namanya hati, yang posisinya dua jari di bawah susu sebelah kiri. Kolbu lebih dalam namanya lub, itulah yang selalu menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat-tempat kebaikan. Kolbu lebih dalam daripada lub namanya fuad. Fuad ini yang selalu membangunkan kita untuk datang kepada Allah. Nah, kolbu baru akan bisa sampai kepada Allah ibadahnya hati apabila dibimbing dengan thariqah. Kemudian ruh akan pulang kepada Allah mesti dibimbing dengan hakikat. Dan rahasia yang tersembunyi dalam diri ini, yang bersemayam di dalam ruh seorang hamba, itu hanya akan bisa dibimbing dengan makrifat. Jadi ini badan. Makanya kalau orang mati dalam tingkatan syariat, itu yang hancur badannya di dalam kubur. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan bertarekat, utuh jasadnya tapi kering. Orang mati dalam keadaan berhakikat, hilang dia dari kuburnya, lenyap dia. Kenapa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tergantung pada amalan kita, jamaah rahimakumullah. Amalan kita mau masuk di tingkat yang mana, kan banyak namanya thariqah itu. Jadi thariqah itu sebenarnya adalah jalan pintas untuk membuktikan cinta kita sama Allah. Jadi jangan salahkan orang yang berthariqah, cuman kita yang ilmunya belum sampai sana. Ada Qadariyah wa Naqsabandiyah, ada Syaziliyah, ada Idrisiyah, ada Sammaniyah, banyak macamnya. Jadi itu ibarat kendaraan. Bisa saja merek kendaraan itu berbeda, tapi tujuan jalurnya sama. Mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kalau kita naik bis yang mereknya Surya Indah, oh jalurnya ke sini, tapi tujuannya tembus ke Allah. Kadang Bapak Ibu mau naik pesawat Lion Air, rute penerbangannya di sini, tapi tetap tujuannya di situ. Begitulah thariqah itu. Kondisi menghamba untuk bisa membuktikan kecintaan kepada Allah, dan dari situlah mereka mampu membuktikan cintanya.
Jadi sehingga di sini Imam Ahmad ajarin kita untuk sampai kepada istiqomah ala sabilil ubudiyah, menuju jalan penghambaan kepada Allah. Lahu fadzalika khairul lak, itulah yang terbaik bagimu, kata beliau. Contoh sederhana, kalau pelungguh masih bingung. Jadi jalan kita menuju Allah itu kan tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali satu, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Bapak Ibu, orang ketika meninggal dunia, pertanyaan pertama apa? Man Rabbuka. Pertanyaan udah bocor nih. Jawabannya juga bocor. Yang pedemen terjadi dengan Islam, pertanyaan mah bocor, karing terjawab doang. Tapi tidak semudah itu. Man Rabbuka, lalu kita jawab apa kira-kira? Allahu Rabbi. Perhatikan kalimatnya, man Rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan siapa nama Tuhanmu. Di sini bukan ditanya tentang nama, tapi yang ditanya kenal enggak? Karena banyak kita sekedar kenal nama, tapi belum kenal orangnya. Betul? Kan kita kenal namanya Aagim, kita kenal namanya Ustadz Abdul Somad, namanya. Tapi belum tentu kita kenal. Tahu ya tahu, tapi belum kenal. Dan dia juga belum tentu kenal kita. Sekarang dengan Allah, kita tahu Allah, tahu nama Allah, tapi akankah kita sudah mengenal Allah? Belum. Ada orang bertanya begini, Pak Ustadz, kok logikanya dari mana sih hingga ilmu yang paling pertama mahal itu ilmu mengenal Allah? Kenapa tidak disebut saja ilmunya ini? Yang jawab begini, logikanya begini, sederhana saja. Misalkan pelungguh masuk datang di satu rumah atau datang di satu tempat. Ketika datang di satu tempat, tiba-tiba nyampe di situ udah lengkap semuanya. Makanan lengkap, minuman lengkap, buah-buahan lengkap. Bahkan MCK-nya kalau kita udah kenyang, udah siap semuanya. Kira-kira ketika pelungguh duduk di situ, apa pertanyaan pertama? Siapa yang punya ini? Atau untuk siapa ini? Maka pertanyaan pertama kita mesti belajar untuk tahu ini siapa, untuk siapa. Betul? Nah, ini yang nyiapinnya siapa? Persiapan ini untuk siapa? Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, meski yang pertama kita tanya, Allah itu siapa? Dan ketuhanannya Allah itu bagaimana? Dengan diri kita. Maka disinilah awal untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin kita akan beribadah ini Bapak Ibu kalau tidak mengenal tentang siapa yang kita sembah. Tentunya Allah Subhanahu. Nah, pertanyaannya, apanya yang disembah Allah itu? Kan luwek dengan berketuhan men. Zatnya kah? Sifatnya kah? Apanya kah? Kalau kita menyembah nama, bukan menyembah Allah, tapi namanya. Kalau menyembah zat, bukan Allah itu bukan zat, berarti kita syirik. Oh, apa yang mesti disembah pada sifat ketuhanannya Allah? Tentu, makanya
kalimat tauhid pertama yang Allah tanamkan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Maka ahadiyahnya Allah lah yang mesti disembah, ketunggalannya Allah, ahadiyahnya Allah, yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak ada seumpama dengannya, yang lam yalid walam yulad, yang tak beranak dan tak diperanak. Hadiahnya Allah di situ, itulah hakikat yang disembah oleh si hamba. Karena hamba pun hakikinya semakin menyelami lautan samudra ilmu, hamba itu tidak akan ada, yang ada hanyalah kebesaran Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, zikir itu bukan untuk merasakan. Kita zikir itu bukan untuk ngerasain zikir, tidak. Tapi zikir itu adalah untuk melupakan rasa keakuan, rasa penghambaan, rasa diri. Aku ini sedang zikir, rasa yang mengaku lepas. Maka zikir itu bukanlah merasakan, tapi untuk melepaskan rasa, sehingga kalau semua rasa sudah terlepas, hingga yang tertinggal hanya Dia yang ada di dalam hatinya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirinya pun yang sedang beribadah, dirinya pun yang sedang berzikir, tidak tahu tentang dirinya. Tapi yang ada dia rasakan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata tiba-tiba menangis, bibir tiba-tiba kaku, dada tiba-tiba terasa sesak karena tak mampu membendung irama daripada asma yang sedang dia sebut. Letak itu bukan pada asma'nya, letak kehebatan zikir bukan pada rasanya, tapi perkara siapa yang punya nama yang sedang kita sebut, Allah. Maka itulah hakikat daripada zikrullah itu. Maka hakikat daripada zikir, doa, ibadah satu. Apa? Yaitu menghadirkan Allah di dalam diri hambanya. Maka karena kita hakikatnya bukan milik kita, makanya kalau kita merasa tertinggal, merasa kehilangan, kita lupa pada diri. Sesungguhnya kita sedang lupa diri. Bersedih karena ditinggal, di situ kita lupa diri. Mohon maaf, iman kita sudah kurang di situ.
Ketika kita bersedih merasa tertinggal, tidakkah kita ingat bahwa tidak ada milik kita di dunia ini? Bahkan diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka hakikatnya orang yang ada kecintaan mahabbahnya kuat kepada Allah, dia sadari ini semua adalah dari Allah, ini semua pasti pulang kepada Rabbana. Bana zalamna anfusana wa illam fir lana wa tarhamna nana minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, jadi ujian kita dalam ibadah, dalam zikir itu adalah letaknya terhadap pikiran kita yang belum lunak terhadap diri kita. Jadi ini yang menyebabkan banyaknya kesusahan, kesedihan, disebabkan karena pikiran yang belum tunduk terhadap hati kita. Nah, pantas sehingga Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan juga, kegelisahan dan kesedihan hati itu dengan sebab karena dalam hati itu ada nama selain nama Allah, yang menjadikan hati ini banyak gelisah, gundah gulana, karena di hati kita selain Allah yang banyak. Tapi kalau Allah sudah bertahta di dalam hati, maka tidak ada kerisauan dalam diri kita tentang dunia. Santai kita mikir, karena yang ada setiap perkara dalam hidup itu kita berjalan sesuai dengan aturan Allah yang sudah ditentukan untuk kita. Sehingga pada satu waktu murid daripada Imam Ahmad bin Athaillah bertanya kepada beliau, pengarang kitab nih. Muridnya bertanya, wahai Syekh, sebenarnya apa sih makom daripada ibadah dan zikir itu, kata muridnya. Ibadah itu apa punya makom, zikir itu apa punya makom. Karena setiap aku berzikir, terkadang bibir ini tergerak menyebut asma Allah, tapi hati masih jauh. Ara ande ita marak niki. Nah ini, terkadang lisanku menyebut Allah, tapi hatiku masih jauh daripada Allah. Tapi terkadang juga hati ini tersentuh dengan irama zikir itu, bahkan hati ini terasa ada getaran yang saya pun juga bingung entah getaran apa yang ada itu. Nah, pernah nggak ngerasain? Pernah. Yang dua ini pasti pernah kita rasain. Pertama, lisan berzikir tapi hati masih jauh. Yang kedua, lisan berzikir terkadang ada getaran di hati kita. Tapi itu kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Bagaimana itu wahai guru? Apa jawab Imam Ahmad bin Athaillah? Nah, begini. Ibadah ataupun zikir itu adalah jalan ruhani. Jalan ruhani. Ibarat pendakianmu menuju puncak. Zikirmu itu adalah langkah kecil untuk kamu menuju puncak. Terkadang ada yang sampai, terkadang ada yang harus kembali.
Nah, ini hakikatnya seolah-olah kita yang bertanya kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad menjawab pertanyaan kita. Karena kadang tiang pun juga merasakan yang dua ini, kita sama. Tapi beliau jawab luar biasa. Ibadahmu, zikirmu adalah perjalanan rohani untuk menuju puncak mengenal Allah. Terkadang tidak semua langkah itu bisa sampai. Ada tanah yang harus dibersihkan dikala kau ingin sampai kepada puncak. Ada napas yang harus ditata, dan makom zikir, makom ibadah itu anakku, kata beliau, adalah kedudukan rohani yang menunjukkan sejauh mana hati dan batinmu mendekat kepada Allah. Itulah makom itu. Tabiat hati, di mana posisi hati ini, apakah mendekat kepada Allah ataukah jauh, maka disinilah makom kita. Yang pertama, kata beliau, dalam zikir itu ada makom namanya tazkiyah. Apa? Tazkiyah. Mana makom tazkiyah itu? Adalah pembersihan. Orang zikir itu dengan zikir sebagai pembersih. Yang mana si makom tazkiyah itu? Terkadang ini tahapan zikir kita untuk membuka tabiat hijab yang ada pada diri kita, pada otak, pada hati, pada jasad. Ibarat kata, orang yang akan naik kepada puncak, di situ mungkin ada batu yang harus disingkirkan, ada duri yang harus dibersihkan, ada rumput yang mengganggu yang memang harus kita bersihkan untuk tidak menjadi penghalang kita naik menuju puncak. Inilah tazkiyah itu. Terkadang efeknya, kalau zikir masih tingkatan tazkiyah ini, kata beliau, efeknya kadang zikir, di waktu zikir ngantuk. Ara ende zikir ngantuk. Ya, ara pacu tegel tasbih, lepas tasbih, milu tinduk terus. Ara nggih? Ara. Efeknya tazkiyah itu ngantuk pertama. Yang kedua efeknya, kata beliau, dada terasa sesak. Coba kalau kita Allah, 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 makin kuat Allahnya, makin sakit di sini. Allah, Allah, kayak ini diserang nih. Kenapa? Karena disinilah puncak tabiat daripada godaan hawa nafsu itu. Makin kenceng zikirnya, makin kayak ditembak ini. Allah, Allah. Kata Imam Ahmad, terus saja. Itu bagian daripada tazkiyah. Yang ketiga, pikiran sering terasa melayang. Kadang akhirat yang kelihatan, kadang balik lagi. Kadang melayang dia lewat zikirnya, mengibaratkan tentang zikir yang dia lantunkan, Allah, Allah, tembus ismul jalalah itu pada dirinya. Terkadang balik lagi, terang, gelap, terang, gelap. Begitu nggih? Kata beliau, itulah pertanda zikirmu sedang membersihkan jalan pada dirimu. Kenapa tiba-tiba kau menangis? Kenapa tiba-tiba saat di situ engkau merasa sesak napasmu? Karena disinilah hatimu sedang dibersihkan oleh Allah. Dari rasa sakit menuju cahaya. Subhanallah. Jadi enggak apa-apa. Timan zikir ngantok-ngantok, ibu terus baik. Nggih. Bila perlu siapang galang lek mau di papah rebak, molah langsung tinduk. Apa-apa, terus. Itu tazkiyah namanya. Itu tingkatan pertama. Ya, kita yang baru mulai tahapan itu,
silahkan, terus saja. Jangan terpaku dengan bilangan. Berapa kali, kan kita sering nanya. Kalau kita memang betul cinta sama Allah, jangan berhitung. Kita kalau cinta sama seseorang, dia doa berhitung, Bapak. Pirajin HP, nyeret doa. Berapa kita harus beri pulsa, enggak perlu, pokok berapa maunya, seret doa. Kepada Allah pun juga demikian. Jangan terlalu banyak berhitung zikirmu dengan Allah. Zikir seberapa kuat kemampuan kita. Ini pertama. Yang kedua, ada makom zikir itu namanya tahliyah. Apa tahliyah? Pengisian. Setelah dibersihkan, diisi. Kemarin pernah yang bilang, ini gelas udah lama di lemari, gak pernah dipakai. Kalau pelunggu tadi nyiapin air niki disiapkan di sini, gelasnya pelunggu apain dulu? Bersihkan. Cuci dulu, baru masukin airnya, isi. Wadahnya udah ada hati kita nih. Bersihkan hati dulu, baru diisi. Jangan tiba-tiba ngisi sementara belum bersih. Hingga apa yang terjadi? Tamat sembahyang. Tokol-tokol zikir masih juga aja. Tokol-tokol sembahyang. Apa iya orang duduk sholat? Kenapa? Karena wadahnya udah ada, tapi nggak dibersihkan, langsung diisi. Tapi yang kedua ini prosesnya ada. Pertama tazkiyah, bersihkan dulu. Yang kedua baru isi, namanya tahliyah. Yang mana sih proses tahliyah dalam zikir, dalam ibadah ini? Dia memaknai bahwa zikir itu, ibadah itu tidak lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan seperti makan dan minum. Kalau ini badan seminggu tidak dikasih makan, mati. Okay. Maka ini batin pun kalau tak dikasih makan, maka akan mati hati kita. Maka ibadah dan zikrullah tidak lagi dijadikan sekedar sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan dalam hidupnya, sebagaimana makan dan minum, disebabkan dengan ada kerinduan di dalam dirinya. Kamu zikir kenapa? Ya saya rindu sama Allah. Man ahabba ala syai'an katsura zikruhu. Siapa yang betul-betul cinta kepada sesuatu, pasti dia banyak menyebut namanya. Karena rindu, karena cinta. Dengan sebab kerinduan itulah sehingga rasa itu ada, tapi tak bisa dijelaskan. Terkadang dalam zikir kita teriak, dalam doa kita menangis, tapi sulit untuk dijelaskan tangisan apa. Bukan karena sedih, bukan karena terpuruk, tapi tangisan dengan sebab pertanda Allah sudah menyapa qalbumu. Allah sudah menegur dirimu. Allah sudah mulai mendekapmu. Maka tiba-tiba kita menangis, sedih. Kalau ditanya apa yang disedihkan, enggak ada, cuman sedih saja sama Allah. Membayangkan tentang diri kita dengan Allah. Karena memang ada kerinduan kepada Allah. Namun ketika ada tangisan di dalam ibadah dan munajat kepada Allah, maka itu pertanda Allah sedang menyapamu melalui cintanya. Maka disitulah Allah mengisi. Maka bersiaplah untuk menerima cahaya yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi terus saja. Itulah kata ulama tasawuf, kalau sampai ada rindu, tiba-tiba kita menangis sejadi-jadi tapi tak tahu apa yang ditangisi, tapi yang jelas ada rasa yang tidak bisa diungkap. Itulah zauk namanya. Nah piaran, zauk. Zauk itu rasa penyatuan dengan Allah. Maka orang kalau sudah sampai tingkatan kedua ini, dia udah hendak peduli dengan orang mau demen, mau benci, ndak ngaruh. Ndak ngaruh.
Karena meskipun sejuta orang benci ke kita, tapi Allah tidak ridho dengan kebenciannya, tidak akan bisa menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi meskipun sejuta orang mengangkat kita untuk jadi orang hebat, untuk difigurkan, tapi Allah tidak ridho, tidak akan bisa. Inilah makom kedua, namanya tahliyah. Dia nikmati zikirnya, nikmati ibadahnya, sudah ada zauk. Kadang-kadang waktu tahajud di tengah malam sujud terakhir biasanya minta bicara sama Allah, tiba-tiba menangis kita. Itu pertanda Allah sudah jawab nih. Iya, labbaik, labbaik, labbaik. Iya, kata Allah, iya. Maka keterikatan batin dengan Allah disitulah dia terasa. Namanya zauk. Nah, piaran Ibu? Zauk. Dan yang ketiga, makom zikir dan ibadah itu kata Imam Ahmad bin Athaillah, makom namanya tajalliyah. Tajalliyah. Apa tajalliyah itu? Penyadaran. Setelah dibersihkan, diisi. Setelah diisi, dia sadar. Dia tahu tentang dirinya. Dia tahu tentang Tuhannya. Maka disinilah makomnya tajalliyah itu. Pada tingkatan ini, unsur batinmu sudah terbangun, kata beliau. Kata pengarang kitab ini. Unsur batinmu itu sudah terbangun dari tidurnya. Mana unsur batin itu? Akal, kolbu, ruh, sir, semuanya sudah bangun, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka udah bersiap mudik, udah bersiap dia mudik ke daerah asalnya. Kemana? Kewahidiyahnya Allah, keahadiyahnya Allah. Kembalilah yang tadi, apanya yang kita sembah Allah itu? Ahadiyahnya. Jadi semua unsur batin ini sudah dibangunkan oleh Allah. Kenapa? Untuk pulang. Kamu ibadah berjumpa aku, kata Allah. Kamu pulang untuk bertemu aku dan aku menunggumu, kata Allah. Kita kalau lagi di rantauan Bapak Ibu, ingin mudik, ada persiapan tidak? Ada. Semuanya disiapin, jalur laut, berarti siapin tiketnya dulu dari jauh sebelumnya. Siapa tahu nggak dapat tiket. Apa yang mau dibawa, mesti sudah siap. Begitupun kita kepada Allah saat munajat itu. Jadi unsurnya udah bangun nih. Oh, udah siap nih. Mau kemana? Mau mudik. Kemana? Wahidiyah. Mudiknya ke Allah. Mau pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tembus dia sampai kepada zatiyah yang sesungguhnya. Hingga ruhani bisa kembali mendekat kepada Allah secara hakiki. Itulah tajalliyah dalam ibadah. Lihat Sayyidina Ali saat sholat, dipenggal lehernya di belakang, ditebas tenggorokannya Sayyidina Ali. Lagi sujud, tas. Sayyidina Ali tidak merasakan apapun, karena saat itu dia sedang bareng sama Allah. Tapi kapan Ali meninggal? Dikala sholatnya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Meninggal dalam keadaan senyum. Allahu Akbar. Jadi makanya orang-orang yang sudah sampai kepada makom ini, sampai kepada tajalliyah melalui ibadahnya, melalui zikirnya, jadi unsur semuanya sudah bangun, dibangunkan oleh Allah. Jadi dia merasa tergerak untuk nyari ilmu, untuk nyari zikir, untuk nyari talqin, untuk nyari apa sebagai modal untuk dia
mudik kepada ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah katakan apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kesini tempat pulangmu, kata Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk bisa masuk kepada tingkatan-tingkatan ini. Tentunya kita tidak akan mampu kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan apa kita gali dia Bapak Ibu? La ilaha illallah, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allah. Jadi dalam zikir-zikir munajat kemarin itu ambil yang 3 ini. La ilaha illallah, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allah. Baru napas dimainkan. Allah, 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 Allah. Untuk kita bisa cepat sampai kepada tajalliyah itu. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma atina nafsina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha ya Allah wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.